Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswaku kelas 11 SMK Muhammadiyah Riawadi. Tetap semangat belajar dari rumah untuk meraih masa depan yang cerah. Untuk pembelajaran di hari ini, kita akan mempelajari tentang fungsi kopling dan jenis-jenis kopling. Setiap kendaraan memiliki sistem yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari engine ke roda, sehingga mobil itu dapat berjalan. Sistem yang digunakan untuk memindahkan tenaga dari engine menuju roda terdiri dari beberapa sistem, yaitu engine, sistem kopling, sistem percepatan atau transmisi, as couple atau poros propeller, gardan atau diferensial, as roda, dan roda. Dari urutan tersebut, kopling merupakan suatu sistem yang berada pertama kali dalam pemindahan tenaga dari engine menuju roda. Kopling atau clutch pada mobil sangat diperlukan untuk melakukan perpindahan tenaga dari mesin menuju transmisi, sehingga perpindahan tenaga dapat berlangsung dengan nyaman. Selain untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi, kopling juga berfungsi untuk memutuskan tenaga yang menuju transmisi, sehingga perpindahan percepatan berlangsung dengan lembut. Tanpa adanya pemutus tenaga dari mesin, maka perpindahan percepatan akan berlangsung dengan kasar, sehingga mengurangi kenyamanan berkendara. Beberapa hal yang harus dimiliki sebuah kopling, yaitu pertama, kemampuan untuk menghubungkan putaran mesin dengan lembut, di mana pemindahan tenaga berlangsung secara berlahan-lahan, sehingga waktu berlangsungnya pemindahan tenaga tidak terjadi hentakan. Kedua, dapat menghubungkan putaran tanpa adanya selip, di mana saat terjadi pemindahan tenaga tidak ada tenaga yang hilang, yaitu antara flywheel dan kampas kopling berlangsung berputar bersama-sama. Ketiga, kopling juga harus mampu membebaskan secara cepat. Dengan memutuskan secara cepat, maka saat terjadi perpindahan percepatan atau saat dinetralkan dapat berlangsung dengan nyaman, di mana apabila sudah terputus tetapi engine masih berputar, maka putaran harus benar-benar tidak diteruskan ke transmisi, sehingga transmisi tidak berputar. Jenis-jenis kopling berdasarkan kondisi pelumas. Yang pertama, kopling basah. Sesuai dengan namanya, jenis kopling basah tentu saja untuk penggunaannya wajib dan harus dibasahi dengan menggunakan minyak pelumas atau oli. Untuk metode pembasahannya bisa dilakukan dengan cara direndam ataupun juga diberi ceripatan minyak pelumas tersebut. Yang kedua yaitu kopling kering. Tentu saja kopling ini tidak boleh terkena cairan atau bahkan minyak pelumas. Jika terkena cairan atau minyak pelumas, justru kopling tidak bekerja karena akan selip. Jenis kopling berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, kopling magnet. Kopling ini merupakan satu kopling yang akan bisa bekerja dengan memanfaatkan medan magnet, yang mana medan magnet tersebut digunakan untuk menarik suatu bagian agar bisa tertarik dan terhubung. Contoh penggunaannya yaitu pada AC mobil. Yang kedua yaitu kopling gesek atau friction clutch, merupakan salah satu jenis kopling yang memanfaatkan gesekan untuk proses pemindahan tenaganya. Ketiga yaitu kopling fluida. Kopling ini adalah kopling di mana proses pemindahan tenaganya akan memanfaatkan aliran fluida. Jenis kopling berdasarkan jumlah plat. Yang pertama yaitu kopling gesek plat tunggal atau single plat clutch. Kopling ini hanya memiliki satu buah plat kopling yang memiliki konstruksi yang sederhana. Kedua yaitu kopling gesek plat ganda atau multiple plat. Kopling ini adalah kopling yang menggunakan lebih dari satu plat kopling, di mana antara plat satu dengan yang lainnya terdapat plat yang tidak memiliki lapisan kampas. Jenis kopling berdasarkan pengendaliannya. Yang pertama yaitu kopling sentrifugal. Kopling ini akan menghubungkan poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan mengandalkan gaya sentrifugal. Yaitu kopling mekanis. Kopling mekanis yaitu kopling yang memanfaatkan gerakan mekanikan, dorong, dan juga tarik yang didapat dari pedal. Yaitu kopling hidrolis. Kopling ini adalah kopling yang bekerja dengan memanfaatkan cairan atau fluida. Kopling ini terbilang semi mekanis karena fluida tersebut akan terdorong apabila pedal kopling ditekan, di mana ketika fluida tersebut mendapat tekanan, maka akan disalurkan melalui pipa untuk menekan lever agar kopling bisa bekerja. Demikian penjelasan hari ini dan pembelajaran hari ini.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.